Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Aswaja, para pemirsa dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kita akan mendengarkan kajian dari guru kita Gus Zaka ya namanya. Ya, beliau akan menjelaskan kepada kita apa itu kesyirikan. Karena orang-orang Wahabi atau orang-orang Salafi Wahabi, mereka dengan mudahnya menuduh saudara muslimnya telah melakukan kesyirikan akibat ketidaktahuannya apa itu syirik. Ya, apa itu perbuatan syirik. Ya, maka pada video kali ini ya, guru kita akan menjelaskan apa itu kesyirikan. Yang ini juga penting untuk kita dengarkan sahabat-sahabat Aswaja atau yang kaum Asy'ariyah yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut Al-Imam Asy'ari. Ya, kenapa? Karena kita juga sering ya menyerupai sifat-sifat orang-orang Wahabi, yaitu mudah mensyirik-syirikkan saudara kita hanya karena mereka melakukan suatu perbuatan yang menurut kita itu adalah perbuatan syirik. Ya, mari kita dengarkan definisi apa itu syirik, definisi syirik, dan penjelasan-penjelasan guru kita agar kita tidak mudah mensyirik-syirikkan orang seperti orang-orang Wahabi. Mari kita simak penjelasannya sampai akhir agar teman-teman tidak salah paham. Mari kita mendengarkannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Narasi Pak Jawas ini sangat berbahaya sekali. Mari kita pelan-pelan ya. Yang pertama, Pak Jawas ini kok melakukan sesuatu yang menjadi ciri khas Khawarij. Apa itu? Membacakan ayat yang untuk orang-orang musyrik dibacakan kepada orang-orang yang bukan musyrik ya. Dibacakan kepada saudaranya yang beriman. Itu sudah populer sekali ya. Salah satu ciri Khawarij itu, kata Ibnu Umar itu, mereka menyerang orang-orang mukmin itu dengan ayat di mana ayat itu sebetulnya untuk orang-orang musyrik ya. Ancaman atau klaim atau menjelek-jelekkan itu menggunakan ayat yang khusus untuk orang musyrik. Salah satunya yaitu tadi surah Fatir itu. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Itu kan khitab Allah kepada orang-orang penyembah berhala. Jadi seandainya atau ketika kalian berdoa atau menyeru kepada mereka itu Anda baca di dalam tafsir manapun, itu mesti al-alihah ghairullah, Tuhan-Tuhan atau sesembahan-sesembahan atau sesuatu yang mereka sembah selain Allah. Berarti itu adalah al-asnam al-jamidah, patung-patung yang mati. Makanya disifati atau dijelaskan oleh Allah di situ. La yasma'u du'aakum. Mereka tidak akan pernah bisa mendengar apa yang kalian serukan atau apa yang kalian minta. Misalnya, walau sami'u, andai saja okelah mereka mendengar, mastajabu lakum. Mereka tidak akan bisa mengabulkan apa yang kalian minta. Atau kalau kalian panggil, mereka tidak akan bisa menjawab. Kenapa? Karena mereka itu adalah batu. Mereka itu adalah sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian mereka itu nanti justru di hari kiamat akan ingkar terhadap sikap kalian menyekutukan mereka. Maka dalam tafsirnya itu dipertegas, seandainya di dunia pun mereka Allah kasih akal, patung-patung itu Allah kasih akal, terus Allah kasih nyawa, ini kan jelas patung. Maka mereka pun akan langsung menjadi hamba yang taat kepada Allah dan akan nempeleng kalian, akan menjewer kalian, akan ingkar karena sikap kalian memperlakukan mereka sebagai Tuhan. Jadi letak syiriknya di sini bukan memanggil kepada selain Allah, bukan meminta kepada selain Allah. Tetapi poinnya adalah menjadikan sesuatu selain Allah sebagai Tuhan. Itu dulu poinnya.
Kamu kalau meminta sesuatu kepada orang tetapi tidak kamu berakidah orang itu adalah Tuhan atau orang itu adalah sesuatu yang kamu sembah, ya kamu tidak kafir, tidak musyrik. Minta uangnya, masa langsung musyrik? Atau memanggil wahai fulan, masa musyrik? Ayat itu bisa meminta, bisa memanggil. Tetapi doa yang bisa menjadikan kafir kalau kamu tujukan kepada sesuatu di mana dalam keyakinan kamu sesuatu itu adalah Tuhan dan itu bukan Allah, maka itulah kamu musyrik. Di mana kamu masuk kepada kategori meyakini itu adalah Tuhan? Yang pertama jelas kamu menyembah ilahun. Yang kedua, ini yang paling penting yang juga tersirat dalam ayat itu, yaitu kamu meyakini bahwa huwa yadurru wa yanfa. Dia bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat, bisa melakukan sesuatu dengan dirinya sendiri. Masuk kepada yang pernah saya bahas, itu adalah keyakinannya orang kafir. Ada sesuatu selain Allah di mana punya kemampuan sama dengan Allah, yaitu memberikan mudarat atau memberikan manfaat dengan dirinya sendiri, bukan menjadi wasilah. Ingat, dengan dirinya sendiri punya power untuk memberikan manfaat, punya power untuk memberikan mudarat. Ketika Allah mengecam Tuhan, mereka ingat selalu tentang Tuhan. Sesembahan itu Tuhan. Mesti Allah tegaskan dia atau apa yang kalian sembah itu sesuatu yang tidak bisa memberikan kalian apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Jadi ayat yang bicara tentang orang yang menyembah, orang yang berdoa meminta kepada Tuhan selain Allah, kok dibacakan kepada orang yang ziarah kubur? Pertanyaannya, apa iya orang ziarah kubur itu menjadikan kuburan itu Tuhan? Apa dalam akidahnya kuburan itu punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan yang minta, untuk memenuhi hajatnya, sebagaimana Tuhan mampu melakukan itu? Apa iya? Saya kira tidak. Tetapi kalau ada yang seperti itu, ya syirik. Ya, syirik. Kenapa? Karena berarti meyakini ada sesuatu selain Allah yang bisa seperti Allah, yaitu bisa mengabulkan permintaan, di mana maksudnya adalah dengan sendirinya. Paham ya? Paham. Semoga paham. Jadi ini poinnya tentang akidah, tentang keyakinan. Kalau kamu yakin sesuatu itu bisa berlaku sebagaimana Allah berlaku, apa maksudnya? Dengan dirinya sendiri memberikan manfaat atau memberikan mudarat, maka kamu keluar dari Islam. Ini bukan hanya kuburan, apapun, nasi ke, dokter ke, covid ke, ustadz kamu, kalau kamu yakin dia bisa memberikan kamu hidayah, dia bisa memberikan kamu manfaat tanpa kehendak Allah, artinya dengan dirinya sendiri, kamu musyrik. Kamu dengar ceramahnya Pak Yazid terus merasa Pak Yazid ini dengan dirinya dia sendiri bisa membuat saya sadar. Musyrik kamu. Bukan musik kalau itu ya. Musyrik kalau yang ditunjuk-tunjuk Pak Jawas itu musik itu, bukan musyrik ya. Orang datang ke kuburan memintanya kepada Allah. Hanya mintanya di dekat kuburan, bertawassul dengan orang yang meninggal. Kenapa datang ke kuburannya? Ya mau datang kemana lagi, sudah meninggal. Ini kajian yang masuk kepada bab tawassul, bukan bab meminta atau menyembah kepada selain Allah. Jadi jaga sembung bawa golok. Sudah gitu goloknya besar ya. Gak nyambung goblok, sudah gitu merasa pintar ya. Jadi begitu ya. Ini sudah dibahas. Sebetulnya saya ingin sekali tertib secara ilmiah itu. Anda bisa baca, tapi ya susah ya. Dalam kitabnya Ad-Durar As-Saniyah ya, Permata yang Berkilau ya, karya Sayyid Zaini Ahmad Dahlan Al-Musnid ya, yang ulama tidak kaleng-kaleng. Memang sudah ada fatwa-fatwa yang seperti itu sejak sebelum Jawas ini muncul gitu. Jadi bawa-bawa ayat yang khusus untuk orang musyrik dihantamkan kepada orang-orang beriman untuk mengutuk tawassul, untuk mengutuk tabarruk. Jadi dituduhnya orang yang datang ke kuburan itu menyembah kuburan, meminta kepada kuburan. Ya. Ada lagi yang lebih berbahaya. Narasi Pak Jawas terakhir itu ketika mendetailkan kenapa tidak meminta kepada kuburan. Karena orang kuburan itu tidak bisa berbuat apa-apa, sudah mati. Mandi saja dimandikan.
kafan saja dikafani, nggak bisa ngebungkus sendiri. Kan nggak bisa apa-apa, ngapain kamu minta sesuatu kepada dia? Kalau, ini yang paling penting, kalau membedakan, ini bahasanya Zaini Ahmad Dahlan itu, kalau kamu membedakan antara yang mati dan yang hidup dalam kaitannya bisa memberikan manfaat, berarti justru kamu yang hampir tergelincir kepada si syirik. Jadi di mata kamu seolah-olah yang bisa memberikan manfaat itu orang hidup, yang mati tidak bisa memberikan manfaat. Kalau sampai keyakinan maksudnya memberikan manfaat itu adalah dengan dirinya sendiri, kamu yang musyrik. Tapi kalau keyakinan kamu maksudnya memberi manfaat itu bukan dengan dirinya sendiri, tetapi hanya menjadi wasilah, hanya menjadi perantara, maka mau yang hidup mau yang mati sama saja. Cuman secara dohir, kalau kepada yang hidup kamu bisa minta dikerokin, ya toh, kamu minta bisa dibikinin kopi. Tapi kalau kepada yang mati, kamu bisa minta yang mati itu mendoakan kamu. Loh, kan mereka mati, mana bisa? Inilah perbedaannya kita memandang orang yang mati itu biasa atau yang mati itu aulia Allah. Aduh repot ya, ini panjang kajiannya ya. Kita itu etikatnya orang mati, orang wali-wali Allah itu tidak mati. Ahyaun inda rabbihim, ya. Kan ada itu ayatnya. Ini memang terlalu ekstrim kalau kita bacakan untuk Wahabi. Di mata kita mereka mati, tapi berbeda. Orang wali dengan tidak wali, matinya itu berbeda. Bahkan kalau kamu ngaji, ada mereka hak tasarruf walaupun sudah mati. Iya toh. Lain, ini kajiannya lain. Intinya kalau hanya akal-akalan ini sudah mati, tidak bisa memberikan manfaat. Kalau minta tolong, minta kepada yang hidup, berarti ini bicara tetap saja mau yang mati mau yang hidup sejatinya minta manfaat kepada Allah, hanya wasilahnya. Tapi kalau kepada yang mati kan tidak bisa. Itu karena di pikiran kamu nggak dia ini mati, nggak bisa ngapa-ngapain, pikiran kamu. Tapi kalau ada orang yang punya keyakinan ini walaupun mati, ini orang berbeda. Ya. Kamu percaya kalau Nabi itu sekarang sedang sibuk menjawab pertanyaan malaikat? Ada malaikat berani bertanya kepada Nabi. Marobuka itu ada. Mereka selalu mengatakan orang-orang di kuburan itu adalah orang-orang yang sedang diuji oleh Allah. Kamu percaya kalau orang-orang soleh, orang-orang yang sudah dijamin surga itu masih sibuk di kuburannya? Ini kan panjang kajian. Orang Indonesia itu sukanya ngapa-ngapain ada barengannya. Ya kan sama-sama tidak tahu. Secara nas ya seperti itu, tetapi kan ada. Ya, kamu coba ngaji itunya Gus Baha itu. Apa kita bisa yakin? Apa kita bisa terima kalau Nabi masih ditanya oleh Abu Bakar, oleh malaikat Jibril, Marobuka? Ya ini agak berat sebetulnya. Cuma intinya mau mati, mau hidup, secara akidah sama, tidak bisa memberikan manfaat apapun. Ketika kita dapat manfaat dari mereka, itu mereka hanya wasilah. Hakikat yang memberikan manfaat itu adalah Allah. Mau patung, mau orang hidup, mau orang mati, sama saja. Jadi jangan mempartisi ini sudah mati, ini sudah hidup. Kalau bicara manfaat, urusannya dengan akidah. Tapi kalau bicara manfaat urusannya dengan wasilah, oke silakan. Oh ini mati tidak bisa dia bentuk saya kerokin. Ini hidup bisa. Itu karena kamu membedakan orang mati dan orang hidup. Tapi kalau orang yang meyakini walaupun dia mati ini hamba Allah yang soleh, kan lain lagi ya. Berbeda ya. Jadi seperti itu. Dengan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, kita akan bahas, akan betul-betul kita telanjangi bahwa pembagian tauhid itu adalah pembagian yang bermasalah sekali, pembagian yang menjadi bibit takfiru al-muslimin wal mu'minin, mengkafirkan orang-orang Islam, dan selalu poinnya adalah melenceng di dalam memahami ayat. Bahkan waman qala bi takfiri al-mutawassil atau al-mutamarrid fahuwa qad jawaza al-hadda li syiddati juhlihim. Itu kata Sayyidina Ahmad Dahlan. Orang yang mengkafir-kafirkan orang bertabaruk, mengkafir-kafirkan orang bertawassul, itu lebay, sudah melampaui batas karena keterlalu bodohnya ya.
Jadi begitu ya. Jadi nggak ada orang ziarah kubur musyrik itu, nggak ada. Tapi kalau dia ziarah kubur, dia merasa orang di kuburan itu mampu melakukan sesuatu yang hanya Allah yang bisa, ya musyrik. Nggak soal kuburan. Mau makan, mau minum sama saja. Semoga ada manfaatnya. Saya sudah nggak bagi kitab-kitaban ya. Ya Anda bisa ceklah sendiri ya, dalam tafsir-tafsir itu mesti itu adalah ilahatan atau alihah selain Allah. Objek yang mereka bicarakan itu adalah mereka menyembah kepada selain Allah. Sementara kita kan menyembahnya kepada Allah, hanya ziarah kubur. Masa kita langsung menjadi musyrik? Minta kepada kuburan pun bukan, wahai kuburan, bukan seperti itu ya. Tidak pernah ziarah ya. Bagaimana bisa dia paham tentang ziarah? Al hukmu fardun minat tasawuri. Jadi menghukumi sesuatu itu harus tahu tasawurnya. Kenapa? Karena hukum itu adalah kumpulan dari tasawur-tasawur, baru kamu rumuskan menjadi hukum. Wal khalalu fit tasawuri khalalun fil hukmi. Kamu sudah salah dalam menyimpulkan, salah dalam memberikan gambaran-gambaran, salah dalam merumuskan pemetaannya, ya mesti salah dalam menyimpulkan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, tadi kita sudah dengarkan pemaparan materi dari guru kita, Gus Zaka Qutbi. Dan dari materi yang telah beliau sampaikan dapat kita simpulkan bahwa yang disebut dengan kesyirikan itu adalah keyakinan di dalam hati bahwa ada sesuatu selain Allah yang dapat memberikan manfaat dan mudarat dengan dirinya sendiri tanpa Allah. Ya, itulah kesyirikan. Ya, jadi kita meyakini ada sesuatu yang mempunyai kekuatan mandiri tanpa Allah. Itulah kesyirikan. Ya, walaupun kata beliau tadi kita makan nasi, kalau kita meyakini bahwa nasi itulah yang mengenyangkan kita dengan dirinya sendiri tanpa Allah, maka walaupun kita makan makan nasi itu sudah bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Tapi walaupun kita makan satu piring nasi dan kita meyakini bahwa nasi itu mengenyangkan atas izin Allah, atau hanya merupakan wasilah untuk datangnya rasa kenyang itu, maka itu tidak syirik. Ya, jadi sekali lagi bahwa syirik itu adalah keyakinan dalam hati bahwa ada sesuatu yang dapat memberikan manfaat dan mudarat tanpa Allah. Ya, ada sesuatu yang mempunyai kekuatan mandiri. Ya, sebagaimana yang dijelaskan juga oleh guru kita Kiai Haji Uzairon, salah seorang murid Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ya, beliau adalah dulu pimpinan pondok pesantren Al-Fatah Temboro. Itu penjelasannya juga seperti itu. Jadi syirik itu kata beliau itu di dalam hati, bukan di perbuatan. Kalau kita melihat orang yang ahli sholat, yang ahli sujud, ahli la ilaha illallah, lalu kemudian dia membawa sesajen misalnya ke sebuah tempat, jangan langsung kita menghukumi syirik. Cukup kita menghukumi mereka telah melakukan sesuatu yang salah, atau minimalnya kita mengatakan mereka telah melakukan keharaman. Jangan langsung divonis bahwa mereka telah melakukan syirik, karena ya buktinya mereka mengucapkan la ilaha illallah, buktinya juga mereka sholat, mengucapkan la ilaha illallah, yang mana arti daripada la ilaha illallah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ya, jadi jangan kita mudah mensyirik-syirikkan seseorang. Cukup kalau kita melihat ada perbuatannya yang seperti menghanyutkan makanan ke lautan, ke sungai, ya cukup kita mengatakan itu adalah perbuatan yang salah. Jangan langsung kita menvonis saudara muslim kita itu telah berbuat syirik, sebagaimana yang telah disampaikan tadi penjelasannya oleh guru kita Gus Zaka Qutbi. Ini kopi pun kalau kita meyakini bahwa kopi ini yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan menghilangkan dahaga dengan dirinya sendiri tanpa Allah, itu pun kita syirik. Tapi walaupun minum secangkir kopi, kalau kita meyakini ini hanya wasilah, adapun rasa nikmat itu, adapun hilangnya dahaga itu dari Allah, maka kita tidak syirik. Ya, sampai situ teman-teman ya. Ya, untuk mengunjungi channel resmi beliau Gus Zaka, silahkan cari di YouTube, nama channelnya Zaka. Itu logonya warna merah. Insyaallah beliau itu setiap hari mengupload video-video tentang hujah-hujah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ini untuk lebih memantapkan lagi agar kita tidak bimbang saat mendapatkan serangan-serangan dari orang-orang yang mudah membid'ahkan, mudah mensyirikkan, yaitu saudara-saudara kita dari kaum Wahabi.
Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Silahkan teruskan video ini ke yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.